Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Saya percaya dalam seminggu ini ada berkat yang luar biasa, sehingga saat ini kita boleh menikmati apa yang juga Tuhan akan siapkan untuk hari ini. Berkat yang istimewa, lawatan, campur tangan Allah, bahkan mujizat nyata dalam hidup kita. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa di surga, pagi hari ini kami percaya Tuhan, kalau Engkau membawa kami Tuhan untuk taat dan setia kepadamu, melakukan ibadah walaupun secara online. Tetapi kami percaya di tempat di mana kami ada, di rumah kami masing-masing, Engkau akan melawat, Engkau akan memimpin, Engkau akan mengurapi karyamu yang luar biasa. Tuhan akan nyatakan pagi hari ini. Kelemahan digantikan kekuatan, bahkan urapan yang dahsyat melanda hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, rangkaian ibadah dari awal hingga selesainya dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, iblis tidak dapat mencuri berkat-Mu yang Kau curahkan pagi hari ini. Engkau yang berotoritas sepenuhnya Tuhan dalam rangkaian ibadah yang ada. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji Engkau, kami siap mengagungkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan saudara. Di dalam perjamuan Tuhan yang diadakan hari ini, menjadi renungan bagi kita sekalian, Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena itu, nikmati dan juga hargai karya pengorbanan Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita angkat pujian ini sama-sama. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk
menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Kami sembah Engkau Tuhan, kami memuliakan Engkau. Yesus, Engkau sudah mati menebus kami Tuhan. Engkau yang berkorban, menyerahkan nyawamu bagi kami Tuhan. Dan Engkau yang sudah bangkit untuk menyatakan kehidupan bagi orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, Dia mati bagi kita, amin. Tetapi Dia juga bangkit bagi kita. Dia sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini sama-sama. Amin. Haleluya. Amin. Dia sungguh baik dalam hidup kita. Amin, saudara. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku, kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia
bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Saya ingin saudara, ketika kita berkata Dia sungguh baik, saudara tunjuk ke atas, dan kata baik saudara kasih jempol buat Tuhan. Amin. Sama-sama ikuti gerakan saya. Tuh, ya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Coba saudara lihat kanan kiri dalam anggota keluarga saudara, kasih senyum dan sama-sama berhadapan dan katakan Dia sungguh baik. Ya, coba kita kasih gerakan sama-sama. Ya, tuh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Ya, sama-sama. Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Sekali lagi, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagi. Sekali lagi katakan, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Kasih kemuliaan, beri pengagungan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, amin. Ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, haleluya. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti
sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Ada kebangkitan, ada kemenangan, ada kehidupan pagi hari ini. Amin saudara. Rohani kita disegarkan, keluarga kita dipulihkan, semua yang kita sentuh diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, inilah kuasa kemenangan dari karya terbesar di atas kayu salib. Kalau sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah, sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan, kita mau menikmati bagaimana sukacita yang tadinya hilang akibat dosa. Tuhan kembalikan kembali sukacita itu. Tuhan kembalikan mulut kita sehingga bisa bermazmur bagi Tuhan. Ada ucapan syukur yang kita bisa naikkan di hadapannya, karena Dia ada dalam hidup kita. Amin. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Amin. Ku menari bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Amin. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacita, sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus
bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Saudari kasih oleh Tuhan, darahnya yang sudah tercurah di atas kayu salib menebus, menghapus, menggantikan dengan berkat. Kutuk diubah jadi berkat. Dosa ditebus supaya manusia yang mengalami kematian karena dosa dibangkitkan dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Apapun yang ada dalam hidup saudara, pribadi kita ketika kita datang kepada Tuhan akan diubahkan oleh Tuhan. Bahkan sekeliling kita juga akan diubahkan oleh Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, hasil jerih lelah kita, itu pun juga akan diubahkan oleh Tuhan. Ketika saudara hanya mengandalkan Dia, ketika saudara memandang kepada salib Tuhan. Oleh sebab itu, nyanyikan dengan iman. Allah ada di dalam hidup saudara. Allah hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah kita, walaupun secara online. Allah ada di tiap-tiap rumah tangga. Kita angkat pujian ini. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Sekali lagi katakan dengan iman. Ku dijadikan baru. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh datang menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Kami boleh menghampiri tahta kudus-Mu, sekalipun kami berada di tempat kami masing-masing terbatas oleh keadaan yang ada. Tetapi kami boleh rasakan Allah yang tidak terbatas hadir di tengah-tengah kami, hadir di tengah-tengah keluarga kami, hadir di tengah-tengah acara ibadah online ini ya Bapak. Kami percaya saat ini Tuhan, kami boleh menikmati lebih luar biasa lagi kebebasan, kemenangan karena Engkau sudah menebus dosa kami. Dan kami boleh menikmati berkat dan rahmat yang turun dari kayu salib mengalir dalam hidup kami. Engkau bukan hanya Tuhan menghapuskan dan menebus dosa kami, tetapi Engkau juga menyelesaikan segala pergumulan, masalah, beban hidup kami Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada jalan keluar, ada pertolongan yang dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya pujian penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu. Saatnya bagi kami Tuhan, untuk kami mendengar Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kalau Tuhan ingin hancurkan bagian-bagian kehidupan kami yang tidak berkenan kepadamu, hancurkanlah Tuhan. Karena ketika Engkau menghancurkan, berarti juga Engkau akan membangun yang baru dalam hidup kami. Engkau sendiri yang akan berbicara. Dan iblis tidak dapat mencurinya dari hidup kami. Kami siapkan hati kami dan bagaikan tanah yang subur, kami beri tempat Engkau seluas-luasnya menabur benih firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita siapkan hati kita dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita kembali berjumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah awal bulan, ya. Di bulan Agustus kita boleh bersama-sama kembali, saudara, bertemu, berjumpa, beribadah,
Ya, kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan, dan mari kita persiapkan kehidupan kita, saudara, untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Mazmur pasal 143 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di jalan yang rata. Saudara, orang tua kita sejak kecil mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang berguna dan pintar. Seringkali, saudara, terlontar pertanyaan, kalau sudah besar, cita-citanya mau jadi apa? Ya. Mungkin pada saat kita kecil seringkali kita mendengar orang tua kita bertanya demikian. Ya, anak saya 3 orang, saudara. Ya, cita-citanya berbeda semua. Ya, ketika saya bertanya siapa yang mau jadi pendeta, tidak ada yang mau. Ya, karena memang menjadi seorang hamba Tuhan itu memang sebuah panggilan, saudara, bukan cita-cita. Ya. Orang tua yang baik juga mempersiapkan anaknya mampu menyelesaikan segala persoalan yang dihadapinya dengan penuh tanggung jawab ketika mereka sudah beranjak menjadi dewasa. Ketika bersekolah, semakin banyak ilmu yang mereka dapatkan, semakin tinggi pula, saudara, kemampuan cara berpikir mereka. Dalam Alkitab, saudara, ada beberapa orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Melalui daya pikir mereka yang luar biasa, mereka menjadi orang-orang yang dipercaya. Ya. Pada saat itu, dalam kehidupan sosial mereka, pemerintahan yang ada pada saat itu mempercayakan mereka. Dan memegang satu tanggung jawab yang sangat besar, serta memberikan satu pengaruh yang besar bagi banyak orang di sekeliling mereka. Beberapa orang diantaranya, saudara, kalau kita pernah membaca kisah tentang Daniel dan Yusuf. Menjadi pintar dan mendapat posisi yang tinggi bukanlah sesuatu yang membuat umat Tuhan berdosa, saudara, di hadapannya. Yang terpenting di atas segalanya adalah kita tetap bisa menjaga hati kita bersih di hadapan Tuhan. Seringkali, saudara, kepintaran manusia membuat dirinya berpikir bahwa setiap keputusan yang diambil adalah benar. Kepintaran manusia dapat membutakan mata hatinya, sehingga mereka tidak dapat melihat bahwa jalan yang diambil adalah suatu jalan yang salah. Posisi dan kedudukan yang tinggi juga dapat membuat manusia menjadi sombong atas apa yang telah diperolehnya. Sehingga, saudara, tanpa sadar mereka menempuh jalan yang telah menyimpang daripada jalan Allah. Di dalam firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 16 ayat yang kedua. Dikatakan di sana, segala jalan orang yang bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ya. Jadi meskipun pintar, punya kedudukan, terpandang, ya, tetapi kita tidak bisa menilai bagaimana kehidupan kita sendiri. Melainkan Tuhan yang dapat menguji bagaimana kehidupan kita. Saudara, bagaimana kita tetap bisa berjalan di dalam kehendak Tuhan? Yang pertama, saudara, kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang kedua. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Jadi menjadi pribadi yang mau dan bisa dikoreksi. Ya, di dalam ayat ini, saudara. Daud, saudara, merupakan orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Tidak ada bangsa pada zamannya, saudara, yang tidak mengenal kebesaran Daud. Bahkan, saudara, sampai hari ini semua orang yang mengetahui kisah tentang kebesaran daripada Raja Daud. Tidak hanya itu, saudara, Daud juga satu-satunya orang yang disebut di dalam Alkitab sebagai orang yang diperkenan di hati Tuhan. Daud
bukanlah orang yang sempurna dan tidak mempunyai kesalahan atau dosa di hadapan Tuhan, saudara. Ya. Ia beberapa kali melakukan satu kesalahan di hadapan Tuhan. Namun ketika bersalah, dia mau mengakui, dia mau bertobat daripada dosanya. Daud senantiasa membuka hatinya agar bisa dikoreksi oleh Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, ujilah aku, selidiki hatiku. Apa yang masih tersembunyi dalam hatiku, yang masih tidak berkenan di hadapan Tuhan, agar disingkapkan. Inilah yang membuat Daud dapat senantiasa berjalan di dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menutup hati kita untuk dikoreksi, kita akan berjalan dalam kebenaran kita sendiri. Kita tidak akan tahu bila kita berjalan ke arah yang salah. Seberapa pintarnya kita, ya, kita bukanlah manusia yang sempurna dan tidak pernah melakukan satu kesalahan. Karena itu saudara, milikilah hati yang terbuka, hati yang mau dikoreksi, agar hidup kita dapat tetap ada di dalam kendali Allah, dapat tetap ada di dalam kehendak daripada Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana seorang berjalan dalam kehendak Tuhan, kita dapat melihat di dalam Zakaria pasal yang keempat ayat yang keenam bagian B. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya. Ayat ini saudara menggambarkan bagaimana kita harus mengakui akan kebesaran Tuhan. Ya. Bukan dengan kehebatan, bukan dengan keperkasaanku Tuhan. Segala yang kita peroleh, baik itu kepintaran, kemampuan, pekerjaan yang baik, posisi yang baik, pendapatan yang baik, kekayaan, harta yang kita punya seperti rumah, kendaraan dan lainnya saudara, adalah dari Tuhan. Semuanya itu diberikan bagi kita untuk kita bisa kelola dengan baik. Semuanya adalah tetap milik Tuhan. Tetapi dipercayakan melalui hidup kita agar kita dapat mengelola dengan baik sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui pengakuan akan kebesaran Tuhan, saudara, kita dapat berjalan dalam kehendak-Nya. Jika kita berjalan dan pilihan langkah kita sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara, itu akan membawa damai sejahtera di dalam hati kita. Perjalanan kehidupan kita akan diliputi satu sukacita, saudara, kalau kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ayat-ayat terakhir, saudara, kita melihat di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dengan pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya. Jadi berjalan sesuai dengan kehendak Allah, ya, maka buah yang didapat, hasil yang didapat dikatakan akan baik, akan mendatangkan sukacita, akan mendatangkan damai sejahtera. Ya. Dan saya percaya, saudara dan saya, firman ini boleh menuntun perjalanan kehidupan kita hari-hari ini, saudara. Ya. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, tuntun perjalanan kehidupanku Tuhan, agar hidupku selalu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ya, sekali lagi saudara, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, selalu ada damai sejahtera, selalu ada sukacita yang menyertai perjalanan kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, dan marilah saudaraku sekalian kita sama-sama
menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Dan saudara juga mempersiapkan anggur dan roti yang ada untuk kita mengadakan perjamuan Tuhan. Di Golgota darah Yesus tumpah. Di Golgota darah Yesus tumpah, menyucikan, dosa di hatiku, menyucikan, dosa tangan saya, darahnya yang hapuskan dosaku. Darah Yesus, haleluya. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus sembuhkan aku Tuhan. Darah Yesus sembuhkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Di Golgota darah Yesus tumpah, menyucikan dosa di hatiku, menyucikan dosa tangan saya. Darahnya yang hapuskan dosaku. Darah Yesus, haleluya. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus sembuhkan. Darah Yesus sembuhkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Bapa di dalam surga, kami datang Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menatap Tuhan kepada sengsara-Mu di atas kayu salib Golgota. Engkau sudah mencurahkan darah-Mu Tuhan, ganti kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami saat ini Tuhan, Engkau sudah kuduskan, sucikan adanya Bapa. Lewat semua persoalan masalah yang hari-hari ini mungkin kami hadapi Tuhan. Kami mungkin mengalami kelemahan, kami mungkin tidak berdaya. Lewat sakit penyakit yang ada Tuhan, yang mungkin sedang kami alami hari-hari ini Tuhan. Kami butuhkan kesembuhan yang daripada Engkau sendiri Tuhan. Lewat bilur darah-Mu, lewat tubuh-Mu Tuhan, yang sudah dihancurkan di atas kayu salib Golgota. Kami yakin dengan percaya Tuhan, ada kuasa yang mengalir di dalamnya Tuhan. Ketika kami boleh makan dan minum tubuh dan darah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Mari Engkau sucikan, kuduskan Tuhan kehidupan kami.
Dan Kau juga sucikan, kuduskan Tuhan apa yang sedang kami pegang ini, anggur dan tubuh-Mu Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulaikan perjamuan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memulaikan untuk perjamuan Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Kita memegang anggur, kita angkat roti di sebelah tangan kanan kita, dan kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Aku inilah roti yang hidup, yang turun dari surga. Jikalau barang seorang pun makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku akan berikan itu, yaitu tubuhku, karena kehidupan isi dunia ini. Maka kata Yesus kepada mereka itu, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau tiada kamu makan tubuh anak manusia dan minum darahnya, tiadalah kamu menaruh hidup di dalam dirimu. Barang siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, padanyalah hidup yang kekal, dan aku ini akan menghidupkan dia pada hari kiamat. Karena tubuhku itulah makanan yang sungguh-sungguh, dan darahku itulah minuman yang sungguh-sungguh. Siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Saudaraku, roti ini adalah tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan di atas kayu salib Golgota. Dia menderita sengsara salib demi kasih-Nya bagi umat manusia. Anggur ini adalah darah Tuhan yang tertumpah di salib, jalan keampunan dosa untuk keselamatan kita. Dan pada pagi hari ini, saudara, kita mengadakan perjamuan kudus. Kita memperingati sengsara kematian Tuhan di atas kayu salib Golgota untuk keampunan dosa, untuk keselamatan umat manusia. Serta saudara, kita boleh mendapatkan satu kekuatan iman dalam persekutuan dengan Tuhan di dalam kematian dan kebangkitannya. Ya. Dan kita tahu, kita percaya, saudara, kalau hari-hari ini mungkin saudara ada dalam keadaan lemah, ada dalam keadaan sakit, kita mungkin tidak berdaya. Masalah yang timbul saudara hari-hari ini karena kondisi yang ada Tuhan, kita bisa melihat bagaimana perkembangan yang ada hari-hari ini dalam kehidupan kita, saudara. Kita percaya kita boleh dikuatkan lewat perjamuan Tuhan yang ada. Mari kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi dengan iman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari Tuhan bekerjalah Tuhan. Dengan kuasa-Mu Tuhan, Engkau pasti dapat menyembuhkan, dapat melepaskan kami dari setiap masalah persoalan kami Tuhan. Haleluya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Nama Tuhan, saudara, kita boleh melihat ke Golgota, di mana salib Kristus, ya, yang sudah memberikan kita keselamatan itu. Bilur-bilurnya sudah dicurahkan kepada kita, menetes. Ya. Dan mari kita minum dengan satu kesungguhan hati. Kita persiapkan diri kita, saudara. Roti diangkat ke atas. Kita akan melihat di dalam Matius pasal 26, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Sementara mereka itu makan,
Diambilnya oleh Yesus roti dan diberkatinya. Lalu dipecah-pecahkannya serta diberikannya kepada murid-murid itu sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya. Cawan anggur diangkat ke atas. Lalu diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka itu sambil berkata, "Minumlah kamu sekalian dari cawan itu, karena inilah darahku, yaitu darah perjanjian baru, yang ditumpahkan karena orang banyak, jalan keampunan dosa." Saudaraku, mari kita minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita bersama, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk korban salib-Mu Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kami. Tambahkan percaya kami, tambahkan iman kami Tuhan, untuk kami tetap setia Tuhan di dalam keselamatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Terima kasih Bapa dalam surga, untuk pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah berada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami boleh merasakan benar-benar kehadiran-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, kami boleh merasakan aliran kuasa-Mu Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, bagi perjalanan kehidupan kami mengiring Engkau Tuhan. Mari Bapa dalam surga, hari-hari yang tidak mudah harus kami lalui Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu senantiasa menuntun kami. Roh-Mu senantiasa ada Tuhan, menyertai perjalanan kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini dalam kelemahan, dalam sakit penyakit yang ada Tuhan. Kami serahkan baik yang ada di rumah sakit maupun yang berada di rumah Tuhan. Biarlah tangan Allah sendiri Tuhan boleh tertumpang di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan sepenuhnya mereka ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan yang sempurna, kuasa-Mu Tuhan mengalir di dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga mujizat Allah yang sudah terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, boleh menjadi bahagian dalam kehidupan kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah lewat setiap peristiwa di dalam kehidupan kami ini Tuhan, kami disadarkan bahwa bangsa ini membutuhkan Engkau Yesus. Bangsa ini membutuhkan keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemerintahan yang ada, baik dari pusat sampai ke daerah. Biarlah Tuhan kami bersama-sama boleh bergandengan tangan
untuk kami bisa keluar daripada segala pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami bisa menjadi pemenang. Kami bisa mengalami berkat-berkat, mujizat yang daripada Allah lewat peristiwa ini Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Memberkati Tuhan anak-anak-Mu yang ada Tuhan. Yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan ibadah ini bersama-sama Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya berkat Allah boleh tercurah dalam kehidupan keluarga mereka. Dari ibu, ayah, anak-anak, seluruh keluarga yang ada Tuhan. Engkau kiranya boleh menjamin setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau juga memberkati usaha mata pencaharian kami Tuhan. Memberkati juga sekolah kuliah anak-anak kami Tuhan. Supaya mereka tetap ada dalam perlindungan penjagaan yang daripada Allah sendiri. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Roh Kudus. Dan sekarang kami siap untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan kuasa Roh Kudus dari sekarang, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami yang percaya berkata, amin. Puji nama Tuhan, saudara. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini, saudara. Saya rindu, saudara, kita juga ada ibadah Zoom dan ibadah online, saudara, di hari Rabu, yaitu di ibadah doa. Kita semua bersama-sama, saudara, bersekutu, ya, supaya kita semua sebagai satu keluarga GPD Mataram, kita mendapatkan kekuatan, ya. Hari-hari ini saudara adalah hari-hari yang kita harus lebih waspada, ya, dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, saudara. Ya, tapi kuatkanlah, kita percaya kita dapat melewatinya bersama-sama karena kuasa itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.